karena supporter China benar-benar bertindak di luar batas. Mulai dari menghina lagu ini. kebangsaan, mengintimidasi supporter Jepang, dan yang paling parah jelas gila guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Laskalani Studio. Oke guys, satu yang ingin saya reaksi pada hari ini. Saya tertarik dengan bagaimana China dan Bahrain, dia punya supporter ini disangsi oleh FIFA atau gimana, saya kurang pasti karena saya baru melihat video ini guys. Dan sama-sama lah kita mereaksi, melihat apa yang terkandung di dalam video ini. Kemudian di akhir video saya akan memberi ulasan terkait dengan apa secara keseluruhannya, karena dari judulnya FIFA ambil sikap, yaitu China Bahrain kena sanksi, Indonesia untung pol. Ini apa di sebalik video ini guys? Ayo kita nonton bareng, karena ini mungkin berkaitan dengan perlawanan antara Jepang dengan China hari itu. Ada pendukung-pendukung China yang masuk ke dalam stadion. Begitu juga dengan ketika Indonesia lawan Bahrain hari itu, ada pendukung ataupun netizen daripada Bahrain membuat video sehingga menghina lagu negara Indonesia. Jadi ini yang saya ingin reaksi, benarkah China dan Bahrain ini disangsi ya oleh FIFA ini? Ayo tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. 6 pertandingan sudah dilewati dan Indonesia secara hasil untuk sementara masih on track dengan target yang diharapkan. Tentu saja dengan jeda waktu yang terbilang masih lama, segala detail yang kurang harus bisa dilengkapi. Karena pastinya 4 pertandingan sisa di bulan Maret serta Juni, gak ada lagi istilah kalah, terutama saat menjamu Bahrain ataupun China di kandang. Nah, kayaknya nasib baik akan menghampiri Indonesia ketika FIFA diketahui akan mengambil tindakan tegas terkait kelakuan supporter China dan Bahrain yang dinilai telah melanggar etika serta aturan. Yap, saat laga China melawan Jepang, Hajime Moriyasu benar-benar merasa marah karena supporter China benar-benar bertindak di luar batas. Mulai dari menghina lagu kebangsaan, mengintimidasi supporter Jepang, dan yang paling parah jelas gila guys. Penonton China ini masuk ke dalam stadion, nah. Ini parah nih, parah. Kalau dulu beberapa tim lah di Piala Dunia ada juga yang begini nih guys, masuk ke stadion ini. Tapi syukur alhamdulillah ya, di Indonesia walaupun antara supporter yang paling ramai datang ke stadion 70.000 ke 80.000, tetapi tidak ada insiden sebegini ya. Dan semasa saya melihat perlawanan itu, menonton sendirilah ke Stadion GBK Indonesia lawan Australia hari itu, memang cukup beradab. Dia punya supporter itu sangat santai dan mereka cukup menjaga tata susila. Kedatangan supporter Australia pun yang ada di situ tidak diganggu pun. Padahal pendukung Australia itu duduk sama-sama dengan di tribun pendukung-pendukung timnas Indonesia. Malahan ketika Australia menyanyikan lagu negara Australia itu, pendukung Australia ini berdiri dan dihormati juga oleh fans supporter daripada Indonesia. Jadi itu menunjukkan sikap kematangan, kedewasaan para supporter Indonesia ini di tahap yang level tinggi sekarang ini. Mereka sudah matang dengan melihat menonton bola ini mengikut tata tertibnya. Itu yang saya heran, kenapa di China ini masih lagi berlaku sedemikian ya, masuk ke dalam stadion ini. Aduh, kita lanjut guys. Ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung. Tentu sampai saja diangkat. Kejadian tersebut pada akhirnya membuat Moriyasu meminta FIFA untuk bersikap tegas dengan memberikan sanksi. Sebab apa yang dialami oleh Jepang ketika away ke China nggak lebih buruk dari apa yang mereka alami di Bahrain. Dan Moriyasu meminta dua negara tersebut meniru Indonesia yang benar-benar memberikan rasa nyaman ketika mereka away ke Jakarta, entah itu tim ataupun supporter Jepang. Nah, lain China, lain pula Bahrain.
Meskipun kemarin udah kena sanksi denda dan peringatan keras karena supporter mereka menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti laser ke pemain Jepang, kali ini Bahrain terancam sanksi yang boleh jadi lebih berat karena mengabaikan peringatan yang udah diberikan FIFA. Sebab ketika laga melawan Australia sepanjang laga, diketahui kalau supporter Bahrain sering meniupkan peluit palsu yang sedikit banyak membuat para pemain Australia kebingungan. Sesuatu yang pada akhirnya bisa membuat posisi Indonesia beruntung. Karena boleh jadi kalau China dan Bahrain sampai dapat hukuman berat seperti pengurangan poin. Ya udah, itu artinya peluang Indonesia untuk mengamankan posisi 4 besar kian terbuka. Kalau betul-betul disanksi, untung Indonesia. Tapi betul-betul kan guys, hari itu supporter Bahrain kah, Arab Saudi kah yang Hajime pakai laser lagi. Merasa kecewa berat dengan segala hal yang terjadi kala Jepang away ke China. Yap, meskipun secara hasil terbilang oke karena menang 1-3, namun dari sisi non-teknis, pelatih 56 tahun tersebut benar-benar gak habis pikir dengan kelakuan supporter China ini yang sama sampai masuk stadion lapangan. Pertama, jelas hinaan lagu kebangsaan saat national anthem dikumandangkan. Kedua, ada penonton yang menyoroti laser ke arah kiper Jepang. Lalu ada yang laser lagi masuk ke dalam lagi ke lapangan. Berlangsung. Gila. Dan yang terakhir, jelas intimidasi berlebihan yang didapatkan oleh supporter Jepang dari para pendukung tuan rumah. Saat pertandingan berjalan, supporter China menembak laser ke arah kiper kami. Ada supporter China masuk ke tengah lapangan, dan bukan hanya itu, mereka mencemooh lagu kebangsaan kami. Ujar Moriyasu dikutip dari Football Channel. Yap, berkaca dari situasi yang ada, tentu saja Moriyasu membandingkan semua hal yang timnas Jepang alami ketika laga away. Dan baginya, away ke Indonesia adalah yang paling aman serta menyenangkan. Karena sejak datang hingga pulang, para penggawa Jepang benar-benar dihargai serta benar-benar mendapatkan perlakuan yang hangat dari publik tanah air. Walaupun secara hasil Indonesia kalah 0-0. Beda dengan di Bahrain, apalagi China, yang menurutnya udah kelewat batas apapun alasannya. 6 kasih sanksi Bahrain dengan China nih guys. Jadi untung Indonesia. Betul-betul lah, kalau dari segi pendukung ini memang Indonesia, kalau saya antara yang paling teratas dari segi dia punya adab-adab. Salut lah untuk timnas Indonesia. Saya sudah pergi ke GBK ya, memang teratur dia punya fan-fan semua supporter yang datang ke stadion ini. Malahan pendukung dari Australia pun dihormat, pendukung dari Jepang pun dihormati, pendukung Arab Saudi pun yang datang dihormati juga. Wah, patut dicontohi pendukung-pendukung supporter Indonesia ini guys. Lebih lanjut, pihak CFA sendiri kabarnya juga udah membuat laporan resmi ke AFC ataupun FIFA terkait hal ini. Bagus, dan FIFA sudah sepertinya buat akan laporan. menindak tegas dengan memberikan sanksi yang cukup berat. Nah, selain China, FIFA sendiri kabarnya juga udah menerima laporan dari Federasi Australia terkait kelakuan supporter Bahrain yang dinilai tidak fair play. Di mana sepanjang laga, supporter Bahrain diketahui meniupkan peluit palsu, sehingga sedikit banyak itu membuat para pemain Australia kebingungan. Terlebih dengan masih ngototnya Bahrain untuk tetap nggak mau main di GBK, kemungkinan besar Bahrain pun akan menerima 3 sanksi berat terkait hal itu. Nah, 3 sanksi itu adalah yang pertama, Bahrain akan dianggap WO apabila tetap nggak mau datang ke Indonesia. Dan secara otomatis Indonesia akan dapat keuntungan besar dengan meraih 3 poin. Defisit 3 gol, dan pastinya irit tenaga. Nah, sanksi yang kedua, sesuai aturan FIFA, Bahrain akan kena denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Banyak dan yang terparah, Bahrain akan didiskualifikasi dari round 3 ini. Nah, soal diskualifikasi, Federasi Bahrain kemarin iya banget nih, mengatakan kalau mereka mendingan kena ketimbang harus ke Indonesia dengan segala ancaman yang mereka pikir. Lah, kalau kami mah ya udah monggo, malah nggak apa-apa banget, sumpah. Karena ya itu akan menguntungkan Indonesia dari sisi manapun, terutama soal posisi di klasemen. Betul. Biarkan Bahrain kalau nggak mau datang kan, itu terpulang dengan mereka guys. Yang pentingnya Indonesia dari segi kematangan sepak bolanya sudah di level yang tinggi ya, termasuk dengan supporternya sendiri punya hormat kepada sesiapapun yang datang itu. Bahrain cuma cari alasan sebenarnya untuk tidak datang ke Indonesia karena mereka ingin curang lagi kan guys. Nah, itu motif Bahrain tuh. Yap, kembali ke soal supporter. Perihal laga antara China serta Jepang,
kemungkinan bisa saja China akan mendapatkan hukuman denda, atau kalau ada bukti-bukti lain yang dikirim JFA dan dinilai sebagai ancaman nyata, bisa saja China terkena pengurangan poin. Dan itu bagus sih untuk Indonesia, pun begitu dengan Bahrain, yang sebelum ini mereka udah kena denda dan teguran keras ini atas main-main laser mereka yang menyoroti laser ke pemain Jepang serta menghina lagu kebangsaan. Dan boleh jadi sanksi kedua ini akan lebih berat karena mereka akan dianggap gak menggubris peringatan. Jadi ya kalau di total bisa 4 sih sanksi untuk Bahrain. Mantap. Moga-moga aja bener. Karena ya gimana sih? Bukan kami membanggakan Indonesia, tapi bukti itu udah ada. Semua tim yang away ke sini semuanya aman, nyaman, dan justru happy banget serta bisa membaur dengan publik tanah air. Jangan bilang hoax. Buktinya ada kok. Mulai dari supporter Australia, Jepang, dan Arab. Semua ada buktinya kalau mereka merasa nyaman selama di Indonesia. Tengok, nyaman. Ini nih. Ini yang saya maksudkan tuh guys. Tengok. Ini. Sendiri saja pendukung Australia itu di tengah-tengah pendukung-pendukung fans daripada Indonesia menyanyikan lagu negara Australia, tetapi pendukung Indonesia malah memberi dukungan lagi kepada beliau ini untuk berdiri dan mereka hormati. Ini barulah betul-betul fans yang tahu sudahlah, dewasa sudah, matang sudah bah. Sekarang ini kan tahun 2025 sudah guys ya. Jadi kematangan seperti supporter Indonesia ini kan patut kita contohi ya. Terbukti sudah ini. Tengok. Australia. Nah, sama-sama lagi dengan fans Indonesia. Itu lagi yang dari Arab, ini Jepang. Ada lagi itu dari Arab Saudi itu. Sama-sama juga bergambar. Tengok Jepang pun. Walaupun Indonesia kalah, tapi dia punya fans Jepang yang datang tuh macam friendly dengan fans-fans Indonesia. Ini Arab. Arab pun sama juga, dilayan dengan baik. Di sisi lain sekali lagi, dengan semua hal yang udah terjadi, jelas untuk saat ini, anginnya sedang berhembus ke Indonesia. Tentu saja kami pun ingin bisa menang dengan cara yang gentle, bukan lewat jalur giveaway. Tapi ya udah, itu kan salah mereka sendiri. Jadi mau gimana pun itu, kami mah siap-siap aja. Mau tanding ya udah sini. Mau dapat giveaway, alhamdulillah, rezeki nomplok. Karena gimana ya, melihat persaingan yang ketat dari peringkat 2 sampai 6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni boleh jadi adalah Bahrain, China di bawah. Indonesia yang harus bisa ambil 6 poin di GBK. Oke nih, 25 Maret guys. Kalau negara tim bulan Ramadan. Datang sih. Dan sudah pasti, soal kekuatan Indonesia diyakini akan bertambah kuat dengan masuknya Ole Romeni ataupun pemain-pemain baru lainnya yang sedang diupayakan oleh PSSI. Maka dari itu, wajar jika Kevin Dix, selesai laga dari Jepang, tetap yakin kalau progres ini nyata adanya. Dan kepada wartawan, ia meyakinkan kalau Indonesia adalah raksasa yang tertidur dan siap untuk bangkit. Raksasa yang tertidur, dan mencari tahu. Namun beruntungnya saya mengetahui tersebut. Saya pikir ini adalah proyek yang bagus dengan banyak pemain dan itu terlihat profesional. Ini Kevin Dix. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya urusan non-teknis yang terjadi dengan tim lain, biarlah jadi urusan pihak-pihak yang memang punya wewenang ngurusin itu. Betul. Fokus utamanya adalah tim sendiri, entah sanksi itu beneran diberikan atau enggak. Yang penting di bulan Maret dan Juni 2025, kita udah dalam mode siap tempur. Dan mudah-mudahan pemain-pemain baru bisa benar-benar tersedia. Karena kembali lagi, untuk menghadapi laga yang tiap matchnya berasa final, pasti butuh kedalaman skuad yang balance dari lini ke lini. So, tetap semangat Garudaku. Untuk sekarang ini berjuang dulu di tim masing-masing. Tetap jaga semangat. Performa, tingkatkan kualitas, dan moga-moga aja nggak ada cedera. Amin. Amin. Oke guys, ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan. Saya sendirilah ingin mengucapkan terima kasih penghargaan kepada semua supporter Indonesia yang datang ke GBK ya. Ketika kami pergi ke GBK ketika Indonesia lawan Australia tempo hari kan, sangat-sangat menyenangkan, nyaman. Kami rasa nyaman, kami rasa aman, tenang, dan kami rasa dihormati guys datang ke sana. Tanpa ada sedikit pun bentuk-bentuk provokasi yang saya lihat ketika Indonesia itu lawan Australia. Malahan fans daripada Australia juga begitu senang dengan keadaan di Stadium GBK bersama dengan fans-fans daripada Indonesia, walaupun di tempat duduk yang sama ya.
Ini bukan tempat duduk lain-lain, tempat duduk yang sama. Dan pendukung Australia itu tidak pernah pun diprovokasi oleh fans Indonesia. Malahan dihormati lagi ketika menyanyikan lagu negara Australia, sama-sama juga fans Indonesia turut menghormati lagu Australia itu. Begitu juga ketika lawan Jepang yang tadi kan, lawan Arab Saudi, lawan Jepang tuh walaupun Indonesia kalah, tapi dia punya fans daripada Jepang yang datang, ada dalam 2.000 orang, dilayanin dengan baik oleh fans supporter timnas Indonesia ya. Jadi ini menunjukkan supporter Indonesia ini sangat profesional guys. Walaupun di media sosial itu kadang-kadang memang adalah yang negatif-negatif, komentar yang negatif, perkataan yang negatif. Tetapi apabila di Stadium GBK, sesiapapun yang datang itu pasti akan dilayani dengan baik, dihormati tanpa ada gangguan apa-apa pun. Jadi kenapa Bahrain coba untuk mengelak bermain daripada GBK? Karena tujuan mereka itu sebenarnya mereka ingin curang lagi untuk mendapat poin nanti. Mereka tahu bila datang ke GBK mereka akan kalah. Dan begitu juga China ini. China memang dia takut dengan Indonesia ini. Saya pikir China pun takut dengan Indonesia. Sebab dia punya pendukung pun tidak menghormati lagu Jepang ketika Jepang berkunjung ke China. Kemudian ada pula fan masuk ke stadion. Jadi kalau dari sini kita dapat lihat bahwa sekarang ini antara yang paling terbaik bagi saya adalah supporter Indonesia. Walaupun dengan 80.000 yang datang ke stadion, tidak mempengaruhi sebarang provokasi sama dari pihak lawan ataupun pendukung-pendukung fans Indonesia itu sendiri. Mereka tetap aman, walaupun di luar stadion pun masih ramai yang tidak dapat masuk ke dalam stadion karena kehabisan tiket, tetapi mereka boleh saja menonton daripada luar stadion di layar yang besar dengan aman sekali guys. Jadi saya ingat, mudah-mudahan kita doakan semoga supporter Indonesia tetap menjaga yang terbaik, memperlihatkan profesional seperti mana Bapak Erick Thohir telah membentuk mentalitas pemain-pemain timnas senior dan juga di semua kelompok umur dengan baik. Begitu juga supporter-supporter pasti sudah ada level yang tersendiri untuk Indonesia punya supporter ini. Memang mantap padu, terbaik guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mudah-mudahan kalau ada sanksi ke atas China dan Bahrain, keuntungan kepada Indonesia, kita doakan yang terbaik. Sampai jumpa lagi guys. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar seperti biasa di ruang kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.